Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Muhammad Rafi. Waalaikumsalam. Nah, ini kita bicara bab baru nih, Ustaz. Kita bicara masalah safar. Safar ini menjadi menarik karena banyak orang yang pergi safar tapi kurang juga informasi nih, Ustaz. Sebelum kita masuk lebih dalam nih, Ustaz, antara safar nih lebih familiar lagi kata-kata hijrah nih, Ustaz. Safar hijrah ya. Ya, kira-kira bedanya apa nih, Ustaz? Beda. Beda. Safar itu berasal dari kata asfaro yusfir, artinya mengungkap atau zuhur dalam bahasa Arab. Sedangkan hijrah ini hajar, artinya juga sama. Safar dan hijrah ini sama-sama katanya, bisa juga diartikan sama karena sama-sama pergi ya kan. Cuman ada perbedaan. Salah satu perbedaan yang kita tahu bahwasanya kalau safar itu lebih ketika seorang ingin pergi gitu kan, maka dia tak berniat untuk pulang. Itu safar atau hijrah? Dia berniat untuk pulang. Oh, safar berniat untuk pulang. Tapi kalau hijrah tadi itu dia kalau udah pergi tapi tak ada niat untuk balik lagi. Oh, berarti meninggalkan yang buruk, tak mau balik lagi ya? Nah, begitu. Seperti itulah tadi kan, kebanyakan kita juga kalau misalnya kita sudah dahulu udah buruk ya kan, ketika ingin bertaubat biasa kata-kata ini digunakanlah hijrah gitu kan. Jadi itulah mungkin sedikit perbedaan antara safar dan hijrah tadi. Kalau misalnya safar ini kan kebanyakan orang tuh melakukan, tapi kadang orang-orang ini tidak mendapatkan atau kurang mengetahui faedah-faedah. Ada tak cerita-cerita zaman dulu yang bisa Ustaz kasih informasi ke kami tentang faedah-faedah, salah satunya tentang safar? Jadi terkait masalah faedah safar itu kembali lagi ke tadi perkataan kita yang di awal, bahwasanya safar itu berasal dari kata asfaro yusfiru, artinya mengungkap, zuhur dalam bahasa Arab, mengungkap. Kata para ulama, salah satu hikmah kenapa bilang kok safar itu perjalanan ya, perjalanan, kok dibilang mengungkap, apa hubungannya gitu, apa hubungannya? Salah satu hubungannya diantaranya adalah safar ini bisa mengungkap sesuatu yang memang kita belum ketahui. Misalnya kita berangan-angan nak pergi ke Malaysia, kan? Selama ini kita cuma dengar menara kembar. Menara kembar ya. Selama ini cuma dengar kabar kita aja, belum terungkap semua. Depan mata kita belum terungkap. Tapi dengan perjalanan tadi, ya kan? Ketika sampai sana barulah kita, oh ini ternyata. Kita selama ini cuma dengar Mekah, Madinah, ya kan? Selagi kita belum melakukan safar, ya kita cuma pernah dengar aja atau ngelihat gambar aja gitu. Belum terungkap sendiri dari pribadi kita yang lihat langsung itu. Maka itulah tadi hubungannya yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang dikatakan para ulama, mengungkap jati diri seseorang, yang dimana kita ketahui dengan safar, karena safar ini kan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah bagian daripada azab, bagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini tentu di dalamnya terdapat kesusahan-kesusahan, sehingga nanti syariat juga banyak, kemudahan-kemudahan yang diberikan syariat itu banyak. Nah, salah satu cerita yang membuktikan bahwasanya Sayyidah Khadijah itu dia pernah ketika ingin mengetahui tentang Nabi Muhammad, maka disuruhlah Nabi Muhammad ini melakukan safar.
perjalanan supaya mengetahui tentang jati diri Nabi Muhammad SAW. Ini sangat pintarnya siapa namanya? Ummul Mukminin kita ini untuk mengetahui jati diri seseorang. Dia coba melakukan perjalanan disuruhnya Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan perdagangan. Nah, dari situ dia ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul jujur. Karena orang safar ini kan karena banyak kesusahan ya kan. Tentu dia nanti apalagi dia safar zaman dulu ya. Iya. Safar zaman dulu tuh Tak bisa booking tiket ya. nah itu. Karena nanti kan banyak perbekalan yang habis ya kan. Tentu nanti dari situlah kita lihat kebiasaan dia, dia sholat tak nih ya kan. Dia sama orang baik tak nih, ya kan? Dari situ kita mengetahui kebiasaan dia. Dari situ, makanya Sayyidah Aisyah Khadijah radhiyallahu anha itu memang betul-betul pintar, karena memang dari situ dia ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu memang betul orang yang amin. Sehingga dari situ permulaan cintanya mereka itu. Nah, beda ya saya. Nah, jadi kalau pemuda zaman sekarang, jangankan suruh perjalanan jauh, jumpa bapak sendiri calon mertua tak berani. Takut deh. Apalagi ada kawan-kawan kita yang mungkin dah semangat untuk menikah, untuk melakukan safar tuh rasanya berat. Iya betul. Dan juga dulu pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada seseorang sahabat yang memuji seseorang, dia bertanya langsung, ya kan? Apakah salah satu pertanyaan dia di antara pertanyaan-pertanyaan itu, salah satu pertanyaan adalah apakah engkau pernah bersafar dengannya sehingga engkau tahu dia tuh begini-begini, ya kan? Maka dari sini kita ketahui dengan safar tadi bisa menunjukkan jati seseorang gitu, jati diri seseorang. Apalagi zaman dahulu ya kan? Karena dari situlah kita tuh bisa dekat dengan seseorang tuh ketika kita bersafar dengan orang tersebut. Memang dalam safar itu tantangan tuh saya, seperti yang sudah pernah saya alami itu. Ya. Biasanya habis duit. Ya kan? Habis duit. Yang kedua kita kena tipu biasanya. Iya, kena tipu lagi kan, macam-macam. Karena memang itu tadi kata Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian daripada azab. Nah, tapi ya, secara asal safar ini kalau tak penting-penting sangat gitu kan, lebih baik dihindari gitu. Tapi secara asal nanti kita akan lihat perkataan-perkataan ulama. Nanti kalau misalnya kita ada pembahasan terus ini, kita akan lihat bahwasanya safar itu bukan haram tidak. Safar itu ada yang safar boleh dilakukan, ada safar itu yang wajib, ada safar itu yang sunnah. Nah, macam-macam. Berarti detail ya ajaran Islam. Ya, ajaran Islam. Cuman dalil tadi itu secara keumuman gitu. Karena memang banyaknya kesusahan yang ada di dalam safar. Apalagi kita mahasiswa ya. Mahasiswa dulu itu kalau misalnya pergi ke Jember gitu kan, terasa betul. Beda tuh kalau lagi di perjalanan tuh memang tak enak gitu. Nah, apalagi bulan puasa ya kan. Nah, itu kita memang safar ini kan identik lah kalau orang Islam ini, terutama di Indonesia, identik dengan mudik. Mudik. Nah, dalam mudik itu kan kita nih tentu banyak sering tergesa-gesa. Sering juga kita nih melupakan hal-hal yang wajib gitu. Kira-kira apa saja nih Sat, yang bisa disampaikan terkait hal-hal yang wajib dalam safar? Secara umum safar itu memang ada pembagian ulama, ada safar yang wajib ya kan, ada yang safar yang mubah, ada yang safar yang makruh, bahkan haram pun ada juga. Apa doa terbaik untuk keselamatan dalam safar? Ya kan, kalau kita pergi ke safar kan risau, macam-macam risau, baik risau sebelum pergi atau sesudah nanti pergi. Risaulah nih sampai tak sampai ya kan. Maka yang penting sebelum kita melakukan safar adalah kita mencoba untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbedaan kaidah, adab dan anjuran, kira-kira yang perlu kita tekankan lagi kepada pendengar kita mungkin yang insya Allah dalam waktu dekat kan nak Ramadan ya. Nah,
Kira-kira apa kesimpulan?